Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar kalian semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan terlalu sakit rasanya kehilangan kamu. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan mencari tahu siapakah dia? Seseorang yang sedang menahan rasa sakit di hatinya sejak kehilangan dirimu. Dan kerana rasa sakit ini, apa yang akan dia lakukan di hubungan kalian selanjutnya? Baiklah, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa journal reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Ambil sisi positifnya dan singkirkan energi yang negatifnya. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Siapakah seseorang ini yang sedang menahan rasa sakit di hatinya semenjak kehilangan dirimu? Siapakah dia? Seseorang yang sedang menahan rasa sakit di hatinya sejak kehilangan dirimu. Okey. Teman-teman, kartu pertama yang hadir ya, King of Coins. Wow, saya menangkap seseorang yang memiliki harga diri yang cukup tinggi ya. Seorang yang sangat prideful, tetapi dia seorang yang sangat bertanggungjawab. Detik ini saya menangkap ya, no wonder ya, orang ini sedang merasakan sakit ya, kehilangan kamu, kerana saya menangkap energi yang cukup kesepian dari dia. Dia seorang yang cukup bertanggungjawab, tetapi orangnya keras kepala dan memiliki keegoan yang luar biasa. Nah, orang ini sangat mementingkan pekerjaan, penghasilan, keberhasilan dan sebagainya ya. Dia seseorang yang ingin memastikan kondisi keuangannya stabil. Saya menangkap dia seorang provider. Orang yang cukup bertanggungjawab, sama ada dia single atau sudah berpasangan ya, tetapi dia seorang yang sangat bertanggungjawab, seperti memenuhi segala kebutuhan keluarga, orang tua, anak-anak dan dirinya. Detik ini saya menangkap energi yang cukup kesepian daripada si dia ya. Dia seseorang yang benar-benar menjaga harga dirinya. Orang ini teman-teman sama ada sepantaran atau usianya ya mungkin lebih tua dari kamu atau mungkin memiliki perbezaan usia yang tidak begitu jauh. Seperti itu ya, 2-3 tahun ya perbezaannya. Okey teman-teman, di sini saya menangkap orang yang sedang berjuang dalam hidupnya. Atau mungkin detik ini ya sedang ada sedikit konflik di antara kamu dengan dia. Sehingga mewujudkan perasaan yang tidak sedap hati ya di dalam hatinya. Bertanyakan ya apa yang sedang terjadi di hubungan kalian, mengapa seperti ada gangguan ya, konflik yang sedang terjadi. Sama ada salah faham ini sudah cukup lama atau mungkin baru-baru ini kamu berkonflik dengan dia. Atau sekurang-kurangnya dia merasakan memang ada konflik di hubungan kalian kerana dia sedang merasakan perubahan energi dari kamu. Sehingga membuatkan dia mempertikaikan isu ini di dalam hatinya. Saya menangkap seseorang yang bergelut dengan perasaannya sendiri ya. Kita akan lihat lagi. Kartu yang seterusnya, Queen of Wands. Orangnya cukup karismatik, orangnya cukup optimistik dan saya menangkap dia seorang yang sangat charming. Orangnya mempunyai aura penarik yang cukup menarik ya, baik seorang pria ataupun seorang wanita. Senang atau mudah untuk menarik perhatian lawan jenis, menarik perhatian orang sekitarnya. Kerana dia seorang yang sangat memberikan ya vibes ataupun aura yang cukup baik kepada orang sekitarnya, mempunyai keberanian ya ketika dihadapkan kepada sebuah kesulitan dan dia orang yang bersemangat sekali. Orang yang suka membantu rakan-rakannya, sentiasa ada untuk rakan-rakannya. Nah, ini kebalikannya, jikalau dia memerlukan bantuan daripada rakan-rakannya, mungkin dia tidak mendapatkan. Tetapi dia sentiasa on standby untuk membantu orang sekitarnya, rakan-rakannya. Orang yang baik hati, orang yang penyayang. Nah, kombinasi kartu ini, King of Coins dan juga Queen of Wands, ini orang yang keras kepala sekali. Beberapa di antara dia orangnya kuat cemburu dan merupakan orang yang suka mengontrol. Suka mengontrol situasi, suka mengendalikan kamu. Nah, mengontrol ya, seperti orang yang suka mengatur. Seperti itu teman-teman. Kita lihat lagi ya energi dia detik ini. Wow, di sini ada kartu The Wheel of Fortune. Sepertinya ada janji takdir di antara kamu dan orang ini ya.
Pertemuan ini bukanlah sekadar kebetulan, tetapi memang ada janji takdir di antara kamu dan dia ini. Sudah ditakdirkan untuk bertemu, sudah ditakdirkan mungkin ya ada yang berpasangan di sini. Saya menangkap ini mungkin energi pasangan kamu sendiri dan memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Kalian seperti detik ini ya menjalankan sahaja. Ada yang berpasrah, tetapi jauh di dalam hatinya, dia tidak pernah menyesali ya hubungan yang dijalankan dengan kamu. Sentiasa merasakan kamu ini keberuntungan buat si dia. Okey teman-teman, di sini ada Four of Coins. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar detik ini sedang merasakan kehilangan kamu. Nah, kartu penutup dan kartu pembukaan. Seseorang yang kesepian kerana mulai merasakan sesuatu yang dia pertahankan selama ini. Sudah seperti... apakah perkataan yang tepat itu ya? Seperti sudah mulai tercicir ataupun sudah seperti terlepas daripada pegangan ya tangannya. Dia mulai merasakan you starting to slip away. Seperti itu ya. Dia mulai merasakan kamu ini seperti secara perlahan-lahan terlepas daripada genggaman tangannya. Seseorang yang mulai merasakan insecurity kerana mulai merasakan kehilangan kamu. Maka kartu terakhir ini menjelaskan mengapa ada kondisi kesepian di hatinya. Sesuatu yang dia pertahankan selama ini, tetapi detik ini ya, saat ini dia merasakan dia mulai kehilangan kamu. Nah, hubungan kalian sedang stuck, ada yang sedang jedah, dan dia mulai merasakan secara berperingkat, mulai kehilangan dirimu. Bottom of the deck di sini ada Knight of Wands. Saya menangkap energi seseorang yang sedang mencari cara. Bersemangat sekali ya untuk seperti saya katakan tadi, ketika dihadapkan kepada kesulitan, dia akan memberanikan dirinya untuk mencari cara. Apakah caranya untuk mendapatkan kamu kembali? Apakah caranya untuk memperbaiki situasi ini? Seseorang yang benar-benar pasang badan detik ini ya untuk mencari jalan keluar kepada isu di hubungan kalian detik ini. Dan saya merasakan ya, ketika keluarnya Knight of Wands, ini bukan sekadar seseorang yang merasa sakit banget ya, kehilangan kamu, tetapi kerana energi yang berapi di belakang gadis ini ya, memberikan saya gambaran seseorang yang sedang panas. Panas, frustasi, ada kemarahan dengan apa yang sedang terjadi di hubungan kalian. Dia tidak menyetujui ya apa yang terjadi di hubungan kalian detik ini dan seperti masih ingin memperjuangkan kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jauh lagi ya. Kita cuba telitikan kondisi emosinya ke kamu detik ini. Sorry ya guys, saya belum bersedia ya, kartunya pun jatuh-jatuh. Seperti apakah kondisi emosinya ke kamu detik ini? Seperti apakah kondisi emosinya ke kamu detik ini? Mengapakah seperti ada perasaan frustasi, marah, cemburu dan sebagainya ya, dan ingin memperjuangkan kamu lagi? Seperti apakah kondisi emosinya ke kamu detik ini? Okey, kita cuba lihatkan ya. King of Swords. Wow. Saya menangkap you really got this person thinking ya. Kebelakangan ini, kamu benar-benar seperti memposisikan dia di situasi di mana dia benar-benar perlu merenung, perlu mencari idea terhadap hubungan kalian, mencari solusi bagaimana untuk menyelesaikan segala masalah yang ada. Nah, dengan hadirnya kartu King of Swords ini teman-teman, saya menangkap dia seorang yang banyak idea, seorang yang pintar dan seseorang yang ingin menata masa depannya dengan kamu. Seseorang yang ingin melibatkan kamu di dalam hidupnya. Dia sudah memandang ke depan dan dia benar-benar mencari solusi kepada masalah yang sedang kalian hadapi detik ini. Saya tidak tahu teman-teman, bagian daripada sesuatu yang dia pikirkan ya. Contohnya jikalau dia seorang yang single. Kamu di sini ada pasangan. Contoh ya. Mungkin salah satu ya, kamu di sini ada pasangan, dia single. Dia sering memikirkan pasangan kamu di sini. Kamu tahu teman-teman. Dia sering menghadirkan pasangan kamu lagi dan lagi di benaknya. Orang ini jatuh cinta banget sama kamu, tetapi dia terpaksa memikirkan pasangan kamu di sini. Ini hanya untuk kamu yang ada pasangan di sini. Jikalau kamu tidak ada pasangan di sini, saya memikirkannya. Saya melihat kartu ini dengan cara dia yang sedang memikirkan bagaimana untuk memperbaiki hubungan kalian dan untuk menstabilkan kondisi keuangannya
untuk mendapatkan kamu. Nah, tanpa kestabilan, dia mungkin tidak bisa untuk memiliki kamu. Seperti itu. Maka dia perlu mencari cara menstabilkan kondisi keuangannya. Detik ini dia benar-benar berjuang ya ke arah memperbaiki kondisi keuangannya. Sama ada dia seorang single atau dia seseorang yang memikirkan kamu dan pasangan kamu jikalau kamu di sini sudah ada pasangan. Saya benar-benar menangkap energi seseorang yang memikirkan cara ya bagaimana untuk menyelesaikan segala isu ataupun masalah di hubungan kalian detik ini. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apakah pula kondisi emosi kamu ke dia detik ini? Orang ini teman-teman ya, walaupun dia tidak banyak pergerakan, mungkin dia lebih seperti mengandalkan logikanya. Orangnya kaku, orangnya dingin. Tetapi dia benar-benar mencari cara. Itu yang pasti ya. Dia hidup dalam kepalanya sendiri. Menurut dia, solusi itu perlu ada di kepalanya dulu. Perlu ada di benaknya dulu. Sebelum dia mengaksikan tindakannya. Sementara kamu di sini lebih ingin melihatkan kepada sebuah aksi. Nah, itu perbezaan di antara kamu dengan orang ini. Tetapi dalam diam, walaupun dia hidup dalam kepalanya, dia tahu bila untuk merealisasikan sebuah aksi. Dia perlu pikirkan caranya dulu. Nah, orang ini berfikir dengan cara itu. Berbeza dengan kamu yang pasang badan. Kamu mungkin lebih mengaksikan. Tetapi dia lebih memikirkan sebelum mengaksikan. Seperti itu teman-teman ya. Kita akan lihatkan seperti apakah kondisi emosi kamu ke dia detik ini. Wow, teman-teman, di sini ada Five of Cups. Saya menangkap kamu kecewa banget ya. Benar-benar patah hati dengan apa sesuatu yang dia lakukan ya. Seperti mana dia menjalankan hubungan ini. Kamu sangat disappointed. Benar-benar kecewa dengan perilakunya, dengan sikapnya, dengan keegoannya yang luar biasa, keras kepalanya, membuatkan kamu kecewa banget. Ada kalanya kamu merasakan ya, mengapa dia tidak menurunkan sahaja keegoannya? Cuba mendengarkan kamu. Ada kalanya kamu benar-benar ingin seseorang mendengarkan emosi kamu. Tetapi dia lebih mendengarkan logikanya. Orang yang tidak pakai perasaan, tetapi dia seorang yang memakai logikanya. Maka jikalau seseorang itu memakai logika, teman-teman, ada kalanya dia cenderung gagal ya untuk menggunakan perasaan, menggunakan emosinya untuk memahami kamu di sini. Ada kebutuhan emosi yang tidak dipenuhi di pihak kamu. Kamu benar-benar merasakannya ada kalanya alangkah baiknya ya jikalau dia ini tidak seego itu, tidak sepintar itu dan menggunakan emosinya dalam mengendalikan kamu. Tetapi kerana dia seorang yang pandai, lebih mengandalkan logikanya, keegoannya, dia gagal untuk memenuhi segala sesuatu yang kamu inginkan. Di sini kamu kecewa banget dengan sikapnya. Ada beberapa di antara kamu di sini yang mendiamkan dalam proses ingin pergi meninggalkan atau ada yang sudah pergi meninggalkan koneksi ini dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Kamu benar-benar berharap ada sesuatu yang berhasil dengan dia, tetapi itu tidak terjadi. Yang terjadi di sini teman-teman, kerana dia melayan keegoannya, menata masa depannya, beberapa di antara dia mungkin bertindak pergi meninggalkan kamu. Ada energi yang vice versa di sini. Sesuatu yang membuatkan kamu cukup kecewa banget dengan tindakan dia. Seharusnya menurut kamu ya, dia perlu berjuang ke arah kamu. Tetapi itu tidak dilakukan. Maka di sini saya menyerap energi kesedihan daripada hati kamu yang benar-benar masih lagi mengharap ya. Kedepannya nanti mungkin ada perubahan daripada dia. Tetapi di sini kamu sudah mulai mati rasa. Seperti tidak ada harapan lagi dengan orang ini. Tidak banyak yang dapat kamu harapkan daripada si dia ini. Dia benar-benar mengecewakan kamu. Ini seperti harapan yang tidak terlaksana ya, atau tidak kesampaian. Bottom of the deck di sini, the Hierophant. Nah, di sini teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, saya menangkap energi dia yang mungkin sudah mengetahui salah silapnya dan ingin memperbaiki dirinya. Dia mengetahui atau menyedari yang dia perlu lebih serius lagi terhadap menanggapi hubungan ini. Tetapi dengan hadirnya kartu The Hierophant ini ya, saya tidak akan menutup kemungkinan dan di sini ada dua court card teman-teman. Penglibatan dua pria yang lain. Saya menangkap di sini ya, kerana keluarnya kartu ini saya tidak tahu teman-teman ya, salah satu mungkin ada pasangan ataupun kedua-duanya.
Nah, ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi, saya hanya sekadar membaca dari kartunya. Sudah ada energi itu, maka saya bacakan sahaja. Tetapi saya menangkap energi seseorang yang ingin memperbaiki dirinya, benar-benar merenung ke arah dirinya, ketika sudah merasakan terlalu sakit banget ya, kehilangan kamu. Ada kesedaran yang begitu, how to say this ya, ada kesedaran yang begitu kuat di dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya untuk kamu. Nah, orang yang sudah mulai tahu diri, menyedari akan segala kesilapannya. Maka di sini ada keseriusan untuk memperbaiki hubungan kalian. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Seperti apakah ciri-ciri orang ini? Seseorang yang cukup kecewa banget semenjak kehilangan dirimu. Kita lihatkan lagi ke arah ciri-cirinya. Siapakah dia yang detik ini begitu kecewa banget setelah kehilangan dirimu atau merasakan kehilangan kamu? Siapakah dia? Seperti apakah ciri-ciri seseorang ini yang sedang kecewa banget semenjak kehilangan kamu? Nah, sama ada energi ini benar-benar diputuskan ya, atau mungkin tidak diumumkan. Wow, teman-teman, hubungan kalian memang stuck ya. Dan saya menangkap energi dia yang masih lagi bertahan. Jangkar ini, teman-teman, ada persamaannya dengan Four of Coins ya. Saya menangkap seseorang yang tegas dan ingin bertahan untuk kamu. Menurut dia, jikalau dia tidak bisa untuk memiliki kamu, sekurang-kurangnya dia ingin mempertahankan ikatan di antara kalian. Perhubungan mungkin ya, energi mantan, menjaga hubungan baik dengan kamu, memelihara pertemanan di antara kamu dengan dia. Di sini saya menangkap teman-teman bukan sekadar kestabilan dari segi perasaannya. Orang ini seperti orang yang masih akan keluar masuk dalam hidup kamu. Orangnya cukup mandiri. Orangnya sangat berorientasi kan ke arah financial ya, ke arah keuangan. Mungkin ya dia sama ada bosnya sendiri, mungkin ada pekerjaan sampingan, mungkin juga memiliki bisnesnya sendiri seperti itu ya. Wow, teman-teman, di sini hadirnya kartu Moon ini ya. Saya menangkap walaupun kondisi kalian sudah begini ya, orang ini sering ngebatin kamu, sering menghantar energi, khususnya di waktu malam. Ketika di waktu keheningannya, dia akan memikirkan kamu, merindukan kamu, dan secara tidak sengaja akan menghantar energi kepada kamu. Seperti menggerakkan intuisinya yang berbicara dengan kamu. Saya tidak tahu ya, detik ini mungkin dia menyedari dia banyak mengecewakan kamu, seperti ada energi ingin membujuk kamu, ataupun ingin memberitahu kamu secara tidak langsung bahawa dia masih ada di samping kamu. Nah, walaupun kondisinya ya agak sibuk, orangnya agak mandiri ya, keluar masuk dalam hidup kamu, tetapi dia seperti ingin meyakinkan kamu, energinya masih lagi memikirkan kamu. Di sini ketika keluarnya kartu Moon ini bukan sekadar merindukan kamu, tetapi benar-benar seperti merasakannya kehilangan kamu detik ini. Nah, malam-malamnya teman-teman, seperti sudah diluangkan ya, menyedari ataupun mendapatkan kesedaran yang dia sudah semakin kehilangan kamu. Wow, di sini ada Clover. Saya menangkap seseorang yang benar-benar merindukan detik bersamaan dengan kamu walaupun kesempatan yang diberikan di hubungan kalian ini ya agak nipis. Tetapi dia sentiasa merasakan beruntung, merasakan bahagia sekali. Nah, walaupun momen untuk kalian spend together ya, itu mungkin sedikit sangat teman-teman ya, tetapi tidak pernah gagal untuk membawa atau memberi ya sebuah senyuman di wajahnya. Dia masih lagi memikirkan kamu dan ingin mencari celah untuk mendapatkan kamu lagi. Tetapi detik ini, seiring terbukanya kartu-kartu ini ya, saya tidak tahu mengapa dari tadi kombinasi keempat-empat kartu ini ya, dia mulai merasakan kamu ini semakin menjauh, semakin pergi dari dia. Maka ini menjelaskan ya, mengapa dia kecewa banget merasakan kehilangan kamu. Peluang untuk mendapat kamu atau menjangkau kamu lagi ya, ini tidaklah semudah yang dia rasakan. Nah, sebelum ini, teman-teman ya, ketika memiliki peluang itu, memiliki celah itu ya, tidak diambil dengan baik. Di saat dia mulai merasakan kehilangan kamu ya, kesempatan yang kecil itu juga tidak diberikan. Kehadiran Clover ini juga mengindikasikan beberapa di antara kalian sedang menjalankan hubungan yang beresiko dengan seseorang ini. Cinta yang sembunyi-sembunyi.
Maka orang ini menjelaskan mengapa terpaksa keluar masuk dalam hidup kamu, bertahan demi kamu. Ini cinta yang sembunyi-sembunyi, cinta yang diam-diam, hanya kamu sahaja dan dia yang tahu. Wow, teman-teman. Orang ini merupakan orang yang benar-benar tidak mengekang kamu. Ini cinta yang tanpa syarat. Beberapa di antara dia merupakan orang yang sangat berjaya di dalam hidupnya. Saya menangkap di sini, teman-teman. Ketika hubungan kalian sudah terjadi seperti ini, banyak yang hadir di benaknya. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab. Dan dia merasakan dia perlu menjangkau kamu lagi untuk mendapatkan jawapannya. Daripada energi yang lain, saya menangkap seperti orang ini begitu pasti dan yakin, walaupun cinta kalian beresiko, kamu sudah berjaya mengunci hatinya. Sehingga ketika dia cuba untuk menghadirkan orang lain, dia seperti tidak bisa untuk melakukan itu. Wow, di sini teman-teman ada energi house ya. Saya menangkap seseorang yang benar-benar bertahan dengan kamu, cukup nyaman dengan energi kamu, seseorang yang benar-benar sudah menganggap kamu bagian daripada keluarganya. Saya tidak tahu teman-teman, rumah yang besar ini ataupun menurut saya rumah ini kuat besar saya menangkap seperti energi, I don't know you guys. Mengapa gambaran rumah ini memberikan saya gambaran yang seperti orang ini mungkin hadir daripada keluarga yang besar. Tetapi saya menangkap keluarganya mungkin jauh daripada dia. Dia mungkin tinggal bersendirian kerana rumah ini kelihatan seperti it looks so lonely dengan berwarna biru sesuatu yang dingin, sesuatu yang beku, sesuatu yang tidak berwarna menurut saya seseorang yang mungkin tinggal seorang diri, seseorang yang pergi meninggalkan kamu, mungkin pernah sharing rumah dengan kamu dan kini ada energi kesepian di dalam rumah ini. Saya menangkap energi yang seperti itu Atau mungkin ada kesedihan beberapa di antara dia detik ini yang terpaksa mengembalikan kunci ini kepada tuan rumahnya. Jikalau rumah ini disewa, teman-teman, saya menangkap energi dia yang mungkin akan berpindah, terpaksa mengembalikan kunci ini kepada landlordnya, kepada tuan rumahnya. Mungkin ada yang akan pergi meninggalkan rumah, berpindah rumah. Tetapi seperti ada energi kesedihan di hatinya, terpaksa memulangkan kunci ini kepada landlord ataupun kepada tuan rumahnya. Jikalau rumah ini disewa, teman-teman saya hanya menangkap energi sampingan yang masuk. Seperti itu Bottom of the deck di sini ada kartu bear. Saya menangkap seorang divine masculine. Seperti saya katakan di awal bacaan, seorang yang ingin mengontrol kamu, seorang yang suka mengatur dan dia energi yang cukup dominan. Nah, orang ini benar-benar temperamen, keras kepala, keegoan yang luar biasa. Sehingga benar-benar mengecewakan kamu banget. Sebenarnya berkali-kali kamu cuba mempertahankan hubungan kalian tetapi detik ini kamu sudah tidak tahan lagi maka kamu memasrahkan hubungan ini atau bertindak untuk pergi. Di sini dia seperti seseorang yang merasakan kehilangan kamu banget. Beberapa di antara dia, teman-teman, saya menangkap beberapa di antara dia di sini mungkin memakai topeng, tidak mengemukakan atau tidak mengungkapkan perasaan sebenarnya kepada kamu dan secara tidak langsung seperti seolah-olah bermain dengan perasaan kamu. Kamu kecewa banget kerana kamu tidak tahu di sini apakah benar dia mencintai kamu ataupun tidak. Seperti itu. Okey teman-teman, kita lanjutkan berlandaskan kekecewaan di hatinya. Di saat kehilangan kamu, apakah yang akan dia lakukan dalam waktu yang terdekat ini? Nah, berlandaskan kesedaran, berlandaskan kesedaran spiritual dan sebagainya. Ketika dia menyedari dia banyak mengecewakan kamu, ada sesuatu yang hadir di pikirannya untuk mencari solusi. Maka kita lihatkan berlandaskan kekecewaan di hatinya, apakah yang akan dia lakukan dalam waktu yang terdekat ini? Dari segi tindakannya, wow, 6 of Cups. Saya menangkap seseorang yang masih lagi mengenang segala kebaikan kamu. Beberapa di antara dia merupakan orang masa lalu kamu, seseorang yang sudah kamu kenali sejak zaman sekolah, zaman kanak-kanak. Orang ini masih lagi mengenang bagaimana untuk membalas jasa baik kamu. Nah, ini kerana kebaikan kamu di sini membuatkan dia merasa tersedar, bersalah akan apa yang dia lakukan, seperti mana perilakunya kepada kamu. Dan kini teman-teman, kerana kebaikan yang kamu berikan, membuatkan dia bertindak untuk melakukan sesuatu Kita akan lihat lagi.
Wow, di sini ada Page of Cups, teman-teman. Saya menangkap energi dia yang walaupun ya sedikit keanak-anakan, cukup melelahkan kamu. Mungkin beberapa di antara dia di sini ya, mungkin ada yang usianya jauh lebih muda dari kamu. Saya menangkap ketika dia menyedari sikap anak-anaknya. Sama ada usianya muda ataupun sikapnya keanak-anakan, dia ingin memperbaiki hubungan ini dengan datang membujuk kamu. Nah, bagaimanakah cara dia membujuk kamu? Memberikan kamu kejutan-kejutan yang kecil demi membalas segala jasa baik kamu. Kita lihat lagi ya. Wow, di sini ada The Hangman. Dan di sini ada kartu Justice. Teman-teman, saya menangkap seseorang yang mulai tersedar, dia perlu memberanikan dirinya. Dia perlu menggerakkan langkahnya untuk mewujudkan sebuah keadilan, bertindak benar ke arah kamu. Saya tidak tahu teman-teman, mengapakah ada delay ya, penundaan daripada dia yang sangat mengecewakan kamu. Mungkin beberapa di antara dia, saya tidak tahu seperti saya katakan di awal bacaan tadi, sebelah pihak siapa yang ada pasangan. Kerana di sini menurut saya ya, kartu-kartunya terbuka seperti ini mengindikasikan ada beberapa sama ada dari pihak dia atau kamu yang belum selesai dari segi pernikahan di masa lalu. Mungkin dalam proses perpisahan yang belum selesai atau belum selesai dengan orang masa lalunya. Nah, itu lebih tepat lagi ya, membuatkan dia terpaksa seperti ketika ingin mengatur langkah memperbaiki situasi ini, dia masih lagi terikat dengan orang masa lalunya. Nah, ini yang membuatkan ada banyak penundaan ya, sehingga membuatkan kamu kecewa banget dengan sikapnya. Tetapi detik ini saya menangkap ya, semakin ke depan, dia akan cuba memberanikan dirinya. Sesuatu yang tidak berani dia lakukan sebelum ini untuk memperjuangkan kamu, dia akan memberanikan dirinya untuk bertindak benar. Memberikan kamu sebuah justice, memberikan kamu sebuah keadilan. Kerana menurut dia, apa yang telah dia lakukan kepada kamu ini cukup menyakitkan dan tidak adil untuk kamu. Detik ini saya menangkap dia sudah semakin koreksi diri. Kombinasi justice dan juga The Hangman. Ini orang yang sudah mendapatkan sudut pandang yang berbeza dan memperbaiki dirinya. Banyak pelajaran yang dia pelajari daripada hubungan ini sehingga dia nekat untuk memperbaiki kesilapan-kesilapannya. Maka kedepannya, dia akan bertindak benar kepada kamu. Akan menjelaskan situasi, datang menjelaskan mengapa ya selama ini dia bertindak seperti ini, seperti menghindar dari kamu, kerana ada yang tidak selesai, belum selesai daripada masa lalunya. Okey teman-teman, di sini ada Nine of Swords. Kamu tahu teman-teman, jikalau dia tidak datang menjelaskan situasi ini, memperbaiki situasi kalian, dia juga sangat dibebani dengan rasa yang bersalah. Nah, ketika berat memikirkan ya, sesuatu yang dia lakukan itu tidak benar, tidak adil untuk kamu, maka ada kekuatan yang mendorong dirinya untuk bertindak benar. Jikalau tidak, dia tidak dapat tidur malam kerana dihantui dengan rasa bersalah ini. Maka dia perlu memperbetulkan, bukan saja memperbaiki dirinya, memperbetulkan kesilapannya, tetapi datang memperbetulkan situasi hubungan kalian. Jikalau tidak, teman-temannya, dia akan terus-terusan dihantui dengan rasa bersalah ini. Maka saya menangkap seseorang yang akan memberanikan dirinya, memberikan kamu sebuah kejutan yang kecil dalam waktu yang terdekat ini. Wow, teman-teman. Saya menangkap akan ada energi pembuktian ya. Orang ini akan membuktikan yang dirinya benar-benar nyata dan benar. Sebelum ini mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak meyakinkan kamu. Tetapi semakin terbukanya kartu-kartu ini ya, kamu akan seperti tercengang ketika melihatkan dia melakukan sesuatu yang benar-benar di hadapan mata kamu. Dia akan membuktikan yang dia tidak bermain-main dan detik ini dia benar-benar mengaksikan segala sesuatu yang sudah dia rencanakan. Ini akan berlaku secara nyata, sesuatu yang dapat kamu lihat secara terang-terangan. Saya menangkap ketika dia melakukan aksi ini ya, ini bukan sekadar aksi, tetapi aksi yang benar-benar efektif. Sesuatu yang dapat meyakinkan kamu ketulusan daripada hatinya untuk memperbaiki situasi kalian. Ada yang akan datang meminta maaf, ada yang akan memperbaiki situasi, dan ada yang akan datang memperbaiki kondisi ini, meyakinkan kamu lagi. Kerana menurut di hatinya teman-teman, kamu ini adalah sesuatu yang amat berharga. Dan dia menyedari dia sudah tersilap ya, menyakiti kamu, melukai kamu dan menghampakan segala harapan kamu. Dan dia sedar teman-teman,
Tanpa kamu, dia ini tidak ada apa-apa. Sumber pendapatannya juga ya, mungkin dibantu oleh kamu. Mungkin juga dibantu oleh beberapa di antara kalian di sini. Mungkin tidak semua, beberapa. Okey teman-teman, di sini ada Three of Swords. Saya menangkap ke depannya. Akan ada situasi di mana dia akan menyembuhkan segala rasa sakit hati, patah hati yang dia wujudkan di hati kamu. Akan ada energi datang membujuk kamu dan ini dilakukan secara kerana dia seorang yang sangat ego teman-teman. Maka dia akan datang curi-curi seperti itu ya, memujuk kamu dan tidak memperlihatkan ini dengan ketara. Cara dia memperbaiki situasi nanti ya akan dilakukan diam-diam dan it's not a very obvious way, tetapi dilakukan dengan caranya yang tersendiri. Ingin meyakinkan kamu lagi, ingin membujuk kamu agar kamu tidak sakit hati lagi. Saya menangkap dia benar-benar ingin meyakinkan kamu dan juga beberapa di antara dia di sini ya ketika memperbaiki situasi ini. Saya menangkap ada beberapa yang mungkin pernah dibantu oleh kamu sebelum ini ya. Saya menangkap dari tadi ada orang yang akan membantu dari segi keuangan. Saya tidak tahu sama ada dia akan memulangkan uang atau akan memberikan kamu uang. Seperti itu ya. Kerana saya menangkap energi itu. Ya benar teman-teman ya. Kerana orang ini masih lagi bertahan dari segi perasaannya kepada kamu. Dan dia bertegas detik ini. Bertegas untuk memperjuangkan kamu lagi dan melanjutkan hubungan kalian ke depannya. Dia tidak mahu kamu ya berlanjut sakit hati. Dia tahu kamu kecewa banget ya dan dia ingin memperbaiki situasi ini. Dia akan berjuang bermati-matian untuk memastikan kamu tidak akan sakit hati lagi. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat sebentar tadi ya. Di sini ada Aries, Cancer, Libra, Gemini, Taurus, Leo, Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Pisces, Libra, Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Nah, ini zodiak yang tampil ya di pembacaan kali ini. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Saya akan tukar kartunya dan kita akan lihatkan di sini. Apakah yang sangat ingin dia wujudkan kembali ketika dia datang menjangkau kamu lagi? Kita cuba lihatkan di sini. Apakah yang akan dia wujudkan lagi sebentar lagi ya ketika dia datang menjangkau hubungan ini, menjangkau kamu kembali? Apakah yang sangat ingin dia wujudkan sebentar lagi? Wow, heart-to-heart conversation. Ini ada perbicaraan hati ke hati dengan kamu ya. Saya menangkap seseorang yang tidak jelas ini yang banyak melukai kamu. Mungkin banyak berdolak dalih ketika kamu bertanyakan sesuatu ya. Detik ini saya menangkap salah satu daripada perubahan yang akan dia lakukan. Kali ini teman-teman, dia akan mendengarkan kamu bukan melalui telinganya, tetapi dia akan benar-benar mendengarkan kamu dari hatinya. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelum ini, banyak berdolak dalih ya, tidak mendengarkan kamu, tetapi perubahan yang akan dia wujudkan sebentar lagi untuk mendengarkan kata hati kamu. Wow, reconciliation. Teman-teman, akan ada reunion di antara kalian, perdamaian yang cukup memuaskan hati ya. Entah kenapa seringkali ketika saya melihat kartu ini ya, bagi kalian hubungan yang memungkinkan, saya juga menangkap orang ini agak serius untuk menikahi kamu, untuk bertunang dengan kamu dan membawa hubungan kalian sekurang-kurangnya ke level kebahagiaan. Go to the next level. Tidak mahu hanya sekadar ya pasangan kekasih, tetapi benar-benar ingin memberikan kamu sebuah status dalam hubungan. Atau ingin mendeklar kamu ya kepada orang banyak yang kamu ini miliknya dia. Seperti itu ya. Akan ada pertemuan yang cukup memuaskan hati ke depannya nanti. Pay attention to the red flags. Nah di sini teman-teman, jikalau masih ada ya hal-hal yang berkaitan dengan dia yang membuatkan kamu curiga, itu perlu kamu perhatikan kerana kedepannya dia akan memberikan kamu perubahan. Maka kamu masih perlu memperhatikan red flags jikalau ini masih ada daripada dia. Tetapi kerana kartu pertama membicarakan soal ya atau isu heart to heart conversation, ini boleh ataupun bisa diperbaiki. Jikalau kamu melihatkan masih ada tanda-tanda yang mencurigakan, kamu boleh bertanyakan secara direct.
Bertanyakan secara direct dan pastikan dia menjawab pertanyaan kamu. Jikalau dia masih berdolak dalih, maka kamu tahu teman-teman, ada sesuatu yang belum selesai. Ketika bertemu face to face nanti ya, ketika adanya heart to heart conversation, perhatikan sama ada masih ada red flag yang perlu kamu perhatikan. Tanda-tanda daripada si dia yang perlu kamu benar-benar mendapat kejelasan ya. Jikalau kamu merasakan ada sesuatu yang perlu dijelaskan, tanyakan secara langsung. Pastikan dia menjawab pertanyaan kamu secara langsung. Jikalau dia berdolak dalih, maka kamu akan mengetahui ya, masih ada sesuatu yang belum selesai di pihaknya dia. Past life relationship. Teman-teman, orang ini akan kembali menjangkau kamu kerana jauh di dalam hatinya. Dia menyedari ya, pertemuan ini ada ikatan takdir di antara kalian dan seperti ada hubungan karma, hubungan past life di antara kamu dan dia. Sesuatu yang tidak selesai di hubungan masa lampau dan perlu diselesaikan di masa kini ya. Dan dia merasakan seperti ada energi yang mengikat kamu dengan dirinya. Okey teman-teman, pesan cinta apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu di saat benar-benar merasakan kehilangan dirimu? Sama ada ini diungkapkan melalui pembacaan hari ini atau mungkin ada kata-kata yang akan dia ungkapkan ketika kalian bertemu nanti. Saya menangkap seseorang yang benar-benar ya, cuba mendapatkan cara untuk bertemu dengan kamu. Sama ada ungkapan ini akan dibisikkan kepada kamu ketika kalian bertemu nanti atau mungkin ya kamu boleh mendengarkan ini melalui pembacaan ini ya untuk for this moment ya, untuk detik ini. Kita cuba lihatkan di sini. When I'm sad, I look at your pictures and feel much better. Di saat dia mulai merasa kehilangan kamu, ada banyak ya atau gambar atau foto-foto kamu yang masih disimpan dan dia seperti ketika melihatkan kepada gambar-gambar kamu yang disimpan atau melalui social media ya, mungkin di Facebook ya, di Instagram, dia merasakan seolah-olah dapat melepaskan rasa rindunya kepada kamu ya, sehingga membuatkan dia merasakan lebih nyaman. Seperti ini cara untuk dia melepaskan kesedihan, rasa rindu di hatinya dengan melihat kepada foto-foto lama kamu atau mungkin gambar-gambar kamu di Instagram dan sebagainya. I feel like I've known you all my life, yet you are so mysterious. Sebenarnya dia merasakan dia sudah lama mengenali kamu, tetapi kamu memiliki sisi kemisteriusan yang sukar untuk dia tebak. Semakin ke sini ya, dia merasakan kamu ini semakin misterius. Nah, ini mungkin kerana kamu sudah terlalu kecewa banget ya dengan sikapnya. Maka kamu mungkin mulai menutup diri dan dia mulai merasakan ya agak sukar untuk menebak situasi perasaan kamu detik ini. You bring out the best in me. Tidak dapat dia nafikan. Ketika dia bersama dengan kamu, kamu benar-benar membuatkan dia menyerlah. Seperti dia dapat menggunakan segala bakat-bakat yang ada, kepintarannya, kemampuannya, ability, skillnya, itu agak menyerlah ketika dia menghadirkan kamu dalam hidup. Seperti membuatkan dia bersemangat untuk menyerlahkan segala kemampuan yang dia miliki. Dan dia seperti menjadi versi terbaiknya dia ketika atau di saat dia bersama dengan dirimu. Whenever I see flowers, I think of you. Teman-teman, orang ini mengetahui ya atau menyedari jikalau kamu seorang wanita, kamu sangat menyukai bunga. Jikalau kamu seorang pria, kamu juga mungkin sangat menyukai bunga. Ada sesuatu yang berkaitan dengan bunga-bunga atau haruman ya. Mungkin perfume. Mungkin jikalau kamu seorang pria, kamu sangat suka menggunakan wangian-wangian di tubuh badan kamu. Seperti menggunakan perfume dan sebagainya. Atau jikalau kamu seorang wanita, kamu sangat menyukai bunga. Kerana ini memperlihatkan sisi feminin kamu. Ketika dia memandang ke arah bunga, apa saja bunga yang dipandang, ini pasti akan membawa kembali memori mengingati dirimu. Nah, maka ya ketika terpandang ke arah bunga, teman-teman, ini juga membuatkan dia terasa sangat kehilangan diri kamu. Kerana ini mencetuskan kembali ya memori di antara kalian. I'm a latter person because of you. I feel more optimistic and full of life. Kamu tahu teman-teman, sebelum ini dia agak sukar untuk membuka hati, membuka dirinya. Tetapi setelah mengenali kamu, dia dapat mengekspresikan perasaannya, mungkin tidak secara kata-kata, tetapi secara bertulis. Ini membantu dia untuk mengekspresikan daripada sikapnya yang sangat mengandalkan logikanya, merubah dia daripada seorang yang kaku dan dingin menjadi seorang yang bisa mengekspresikan emosinya melalui perkataan yang ditulis. Kerana kamu dia sudah pandai menulis,
mendapat inspirasi untuk menulis sebuah surat cinta, textingan yang sangat romantis, ini kerana kamu. Dia bisa melakukan ini lagi kerana kehadiran kamu dalam hidupnya. Dia sangat menghargai bagaimana kamu mempengaruhi dia sehingga bisa menjadi orang yang lebih terbuka dan dapat mengekspresikan emosinya dan kata-katanya melalui surat, melalui textingan, melalui email dan sebagainya. Sebelum ini mungkin untuk menuliskan perasaannya juga itu agak sukar. Tetapi kerana kamu, ini mengindahkan suasana hatinya. Orang yang sangat menghargai dirimu, teman-teman. Baiklah teman-teman, seseorang yang terasa banget akan kehilangan kamu. Kedepannya akan ada reconciliation yang menjadi kartu di tengah ini. Sama ada dia akan datang melamar kamu, bertunang dengan kamu, ataupun akan ada pertemuan yang sudah dinanti-nantikan. Perhatikan kata-katanya ketika ada heart-to-heart conversation di antara kalian. Okey teman-teman, bagi menutupi bacaan hari ini kita lihatkan kepada initial-initial yang hadir. Okey. Baik teman-teman, initial yang hadir ke pembacaan kali ini sewaktu menyusunnya tadi ada letter D and J. DJ teman-teman, mungkin ada seseorang yang bekerja mungkin pekerjaan sampingan sebagai seorang DJ, sama ada di club atau mungkin a DJ for wedding mungkin ada yang menjadi DJ kepada majlis pernikahan, majlis pertunangan seperti itu seorang DJ di majlis-majlis yang berkaitan dengan selebrasi teman-teman sama ada dia seorang DJ pernikahan, perkahwinan ataupun seorang DJ yang bekerja di klub. Ini mungkin pekerjaan part-time atau sampingan atau mungkin memiliki bakat yang seperti itu, seorang DJ. Okey teman-teman, DJL, QNB, GVP, UZ, CAF, YK dan juga letter X. Kelihatan guys? Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Dan pada kebiasaannya, saat kehilangan seseorang, dia akan menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang harus dilakukan. Tetapi setiap kali dia berhenti, dia pasti akan memikirkan kamu. God bless you all. Salam sayang dari saya, and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.